Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. For God so loved this world, so he gave his one and the only Son. Whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Shalom jemaat sekalian, saya Pendeta Antoni Chang. Apa kabar? Salam kepada jemaat yang ada di kota-kota di Indonesia dan jemaat yang ada di kota-kota di luar negeri. Hari ini kita ibadah online Jumat Agung 2023 lewat Lembaga Antoni Chang Ministry Internasional. Tema Jumat Agung pada tahun ini adalah 5 salib di Golgota. Firman Tuhan diambil dari 3 bagian. Bagian pertama, firman Tuhan diambil dari Injil Lukas pasal 23 ayat 1 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Lalu bangkitlah seluruh sidang itu, dan Yesus dibawa menghadap Pilatus. Di situ mereka mulai menuduh dia, katanya, telah kedapatan oleh kami bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami dan melarang membayar pajak kepada Kaisar. Dan tentang dirinya, ia mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja. Pilatus bertanya kepadanya, Engkaukah raja orang Yahudi? Jawab Yesus, engkau sendiri mengatakannya. Kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu, aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini. Tetapi mereka makin kuat mendesak, katanya. Ia menghasut rakyat dengan ajarannya di seluruh Yudea. Ia mulai di Galilea dan sudah sampai ke sini. Ketika Pilatus mendengar itu, ia bertanya, apakah orang itu seorang Galilea? Dan ketika ia tahu bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes, ia mengirim dia menghadap Herodes, yang pada waktu itu ada juga di Yerusalem. Ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat girang, sebab sudah lama ia ingin melihatnya, karena ia sering mendengar tentang dia. Lagi pula, ia mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak memberi jawaban apapun. Sementara itu, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap dia. Maka mulailah Herodes dan pasukannya menista dan mengolok-olokkan dia. Ia mengenakan jubah kebesaran kepadanya, lalu mengirim dia kembali kepada Pilatus. Dan pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus. Sebelum itu mereka bermusuhan. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat, dan berkata kepada mereka, kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya, dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya, tidak ada yang kudapati padanya. Dan Herodes juga tidak, sebab ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya, tidak ada suatu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia, lalu melepaskannya, sebab ia wajib melepaskan seorang bagi mereka pada hari raya itu. Tetapi mereka berteriak bersama-sama, enyahkan dia, lepaskanlah Barabas bagi kami. Barabas ini dimasukkan ke dalam penjara berhubung dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi di dalam kota dan karena pembunuhan.
Sekali lagi Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka karena ia ingin melepaskan Yesus. Tetapi mereka berteriak membalasnya, katanya, "Salibkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka, "Kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan pun yang kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia, lalu melepaskannya." Tetapi dengan berteriak, mereka mendesak dan menuntut supaya ia disalibkan. Dan akhirnya mereka menang dengan teriakan mereka. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan. Dan ia melepaskan orang yang dimasukkan dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka. Tetapi Yesus diserahkan kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya. Amin. Firman Tuhan bagian kedua diambil dari Injil Markus pasal 15 ayat 20 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah ungu itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian Yesus dibawa keluar kota untuk disalibkan. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan dia, lalu mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Hari jam 9 ketika disalibkan, dan alasan mengapa ia dihukum disebut pada tulisan yang terpasang di situ, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Amin. Firman Tuhan bagian ketiga diambil dari Injil Lukas pasal 23 ayat 39 sampai 49. Demikian firman Tuhan. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Sedangkan engkau menerima hukuman yang sama, kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Ketika itu, hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar, dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh, orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Amin. Jemaat sekalian, firman Tuhan sudah kita baca, sudah kita dengar. Sekarang saya mengajak jemaat yang hari ini ikut ibadah online Jumat Agung
Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah membaca firman-Mu, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Sekarang roh Tuhan bekerja, memberi hikmat kepada hamba-Mu ini, boleh menguraikan firman Tuhan dengan bahasa yang sederhana, yang gampang dimengerti oleh jemaat, sehingga firman Tuhan ini kami benar-benar bisa mengerti dengan baik, dan kami diubah lewat kebenaran. Hidup kami, cinta kami, iman kami bertumbuh di dalam Engkau, ya Tuhan. Urapi setiap kami, Tuhan. Kami duduk diam di bawah salib-Mu. Tuhan berfirman, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, jemaat sekalian. Hari ini kita ibadah online Jumat Agung. Temanya adalah 5 salib di Golgota. Mungkin sekilas dalam pikiran saudara akan muncul, Pak Pendeta, yang saya tahu kan 3 salib di Golgota. Kenapa ada 5 salib? Saudara ikuti ibadah ini, saya akan jelaskan secara perlahan tapi pasti, sehingga saudara bisa mengerti firman Tuhan dengan baik. Oke jemaat, mari kita simak step by step. Firman Tuhan yang sudah kita baca, saudaraku, firman Tuhan yang sudah kita baca dari 3 bagian itu merupakan rangkaian kronologis dari pertama Tuhan Yesus ketika ditangkap, kemudian malam itu disiksa, dianiaya, diadili, sampai besok paginya disuruh dibawa ke Bukit Golgota untuk disalibkan. Oke, saudaraku, itulah kronologis daripada ayat-ayat yang kita bacakan tadi. Sekarang saudara menyimak dengan baik. Saudara-saudara sekalian, Jumat Agung, penderitaan dan kematian Tuhan, saudara sekalian, itu merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan iman orang Kristen. Masih ingat, saya mengatakan di dalam lembaga Anthony Chang Ministry Internasional, Yesus yang lahir, Yesus yang disalib, Yesus yang mati, Yesus yang bangkit, Yesus yang naik ke surga, dan Yesus yang akan datang kembali. 6 mahakarya Tuhan Yesus. Jikalau 6 mahakarya Tuhan Yesus ini tidak menjadi suatu rangkaian daripada iman kita cacat, saudara sekalian. Hari ini kita masuk kepada Yesus disalib dan mati. Oke jemaat. Nah saudaraku, ketika kita membaca di Alkitab, waktu Yudas Iskariot mengatakan, itu orang yang saya cium, itulah dia. Sini, 30 keping peraknya. Maka mereka menangkap Tuhan Yesus, lalu dibawa ke Pilatus, saudara sekalian. Nah, ketika dibawa ke Pilatus, Yesus mulai saat itulah Yesus dianiaya. Dipukul, dianiaya, disiksa, saudara sekalian. Setelah Pilatus mengetahui bahwa Yesus ini orang Galilea, maka Yesus dipindahkan bawa ke Herodes. Sampai di Herodes, saudaraku, kembali Yesus dianiaya, kembali Yesus diolok-olok, kembali Yesus diperlakukan sangat tidak adil. Kemudian Herodes mengembalikan Yesus kembali kepada Pilatus. Nah, pada saat dikembalikan kepada Pilatus, saudara-saudara sekalian, saudara perlu memahami penderitaan Tuhan. Suatu kerohanian yang bertumbuh dengan baik adalah betul-betul memahami akan penderitaan dan kematian Tuhan di atas kayu salib. Saudaraku, ya, sesuatu yang sangat penting dalam iman orang Kristen. Saudara-saudara sekalian, pada malam itu ketika Yesus dianiaya, saudaraku, itu disesah cambuk tentara orang Romawi itu, saudaraku, itu saudara, cambuknya itu satu pegangan itu keluar 9 cabang cambuknya itu. Dan di cambuk, di ujung cambuk itu mereka taruh alat pemberat seperti kelereng gitu, besi, alat pemberat. Di ujung besi itu mereka menaruh satu pisau kecil setengah lingkaran, itu terbuat dari tulang domba. Itu tajam sekali, saudaraku. Jadi 9 ujung cabang itu, di ujungnya ada pemberat, ada pisau setengah lingkaran.
Jadi waktu mereka menyesah badan Tuhan itu, ketika disesahkan, bukan langsung sesah selesai. Waktu disesahkan itu pisau setengah lingkaran itu menancap di daging, saudaraku. Mereka seret ke bawah sehingga itu pisau itu menyayat ya, daging di dalam kulit, saudaraku. Itu sakit sekali. Sakit sekali itu, saudaraku. Semalaman dianiaya luar biasa, saudara sekalian. Darah manusia itu paling banyak 6 liter, saudaraku. Semalaman dianiaya dibawa ke Pilatus. Pilatus membawa ke Herodes, kemudian Herodes dikembalikan kepada Pilatus. Semalaman itu, saudaraku, sampai besok paginya, Yesus itu dipaku di atas kayu salib di Golgota itu, mulai dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Itu, saudaraku, 6 jam di atas kayu salib. Saudara-saudara sekalian, setelah dianiaya semalaman itu, pasti badan itu penuh luka. Penuh luka itu badan. Berdarah, tersayat, terpukul, muka juga dipukul. Mereka memberikan mahkota duri. Mahkota duri itu adalah jenis mahkota duri raksasa yang ada di daerah itu, saudaraku. Itu dianyam sembarangan, tidak diletakkan begitu. Jika diletakkan seperti ini, seperti begitu saja, maka mahkota durinya akan jatuh. Mereka udah taruh di kepala, mereka pukul, saudaraku. Sehingga duri-duri besar itu melukai kepala. Dia menembus kepala, saudaraku. Menembus kepala sehingga dia bisa nempel, saudara sekalian. Gitu loh. Jadi saudara-saudara sekalian, besok paginya ketika disuruh pikul salib ke Bukit Golgota, pasti Tuhan Yesus tidak kuat. Pasti tidak kuat. Itu sebenarnya, itu yang dialami oleh Tuhan semalaman penderitaannya. Luar biasa menderitanya, saudaraku. Itu paku orang Romawi itu 18 cm. Lebar dia, saudaraku. Bentuknya kotak. Ketika dipukul ke tangan itu sakit sekali, saudaraku. Ya. Tangan itu harus menanggung berat badan. Robek itu, saudaraku. Ya, ada di tengah-tengah tulang. Itu kena tulang itu sakit luar biasa. Saudara-saudara, pemikul salib yang pertama adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus memikul salib untuk menebus dosa. Itu memikul salib yang pertama, saudara sekalian. Oke, itulah penderitaan Tuhan. Luar biasa menderitanya. Setelah dia sampai di atas kayu salib, saudaraku, muncullah 2 pemikul salib berikutnya. 2 pemikul salib berikutnya, saudaraku, adalah pemikul salib yang kedua, seorang penjahat, seorang penyamun. Pemikul salib ketiga juga seorang penjahat dan seorang penyamun, seorang pemberontak, saudara sekalian. Saudara-saudara, 2 orang yang di sisi kanan kiri Tuhan Yesus itu, pada mulanya mereka juga menghujat Tuhan. Tetapi yang sebelah Tuhan Yesus, penjahat sebelah Tuhan Yesus itu, ketika dia mengamati Tuhan, apa yang Tuhan katakan di atas kayu salib, Father, forgive them. Saudara-saudara sekalian, penjahat yang satu ini, dia menemukan sesuatu yang baru dalam hidup dia. Dalam dunia kejahatan dia, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Balas membalas, balas dendam, take revenge, kan begitu, saudaraku ya. Tetapi ketika dia mendengar Yesus berkata, penjahat ini tahu loh, Yesus tidak bersalah, tidak buat kesalahan. Ketika dia melihat Yesus berdoa, Father, forgive them. Bapa, ampunilah mereka. Dia kaget. Karena apa yang Yesus katakan itu berbenturan dengan dunia kehidupan dia. Berbenturan dengan dia punya worldview. Karena dia punya worldview adalah gigi ganti gigi, mata ganti mata. Mestinya orang di tengah ini seharusnya berdoa, kalau berdoa kepada Tuhan, Bapa, balaskan dendamku, balaskan keadilan di tengah, nyatakan keadilan di tengah-tengah ini. Tidak adil, saya tidak bersalah diperlakukan, balaskan apa yang mereka perbuat kepadaku. Mestinya begitu. Tapi dia melihat sesuatu yang berbeda. Yesus tidak berteriak, balaskan. Tapi Yesus berteriak, forgive them. Ini membuat penjahat yang satu ini berpikir, saudaraku, saat itu anugerah iman sudah tiba kepada dia. Maka ketika dia melihat temannya kembali menghujat Tuhan, dia menegur temannya. Tidak takutkah engkau?
tidak takut kepada Allah juga. Kita pantas dihukum karena kita berbuat kejahatan. Orang ini tidak melakukan kejahatan. Dia bisa ngomong begitu, saudaraku, karena dia sudah mulai menemukan sesuatu yang baru dalam dia punya worldview. Karena iman sudah anugerahkan kepada dia. Maka dia berkata, Yesus, suatu hari engkau datang menjadi raja, ingatlah aku. Tuhan langsung mengkonfirmasi orang itu. Tuhan Yesus berkata, bukan suatu hari, tapi hari ini juga engkau akan bersama-sama aku di Firdaus. Itu pemikul salib yang kedua, saudaraku. Pemikul salib yang menerima hukuman karena dosa, dianugerahkan iman menerima hidup yang kekal, kembali ke Firdaus bersama Tuhan Yesus. Pemikul salib yang ketiga, memikul salib menanggung hukuman dosa, tidak menerima anugerah iman dari Tuhan, maka ujungnya adalah upah dosa adalah maut. Sampai di sini, mari kita menyimak sebentar jemaat. Di Bukit Golgota, salib Tuhan Yesus, sebelah kiri dan kanan dua pemikul salib itu, saudaraku, itu sebenarnya sudah menjelaskan fakta adanya surga dan neraka. Jelas. Yesus, suatu hari engkau datang sebagai raja, ingatlah aku. Orang ini sudah percaya Tuhan Yesus, kembali ke alam, saudaraku, kembali ke surga bersama-sama dengan Tuhan. Itu orang percaya. Yang kedua, pemikul salib yang ketiga, saudaraku, tidak percaya, mati dalam dosa. Upah dosa adalah maut, hidup di alam maut. Jelas ya? Jemaat, jelas ya? Salib itu di Bukit Golgota memberitahukan kepada kita. Di situ kelihatan yang disebutkan surga dan neraka. Oke, kita lanjut, jemaat sekalian. Pemikul salib pertama udah, pemikul salib kedua udah, pemikul salib ketiga udah. Sekarang pemikul salib yang keempat. Jemaat menyimak. Saudara-saudara sekalian, tentunya pada saat malam hari itu ketika sudah dianiaya begitu berat, besok paginya harus pikul salib yang kasar itu menuju Golgota. Secara manusia, Yesus pasti tidak kuat. Udah tidak kuat, badan penuh dengan luka, sudah infeksi semalaman itu, saudaraku, penuh dengan luka, memikul salib terlalu berat, saudaraku, nggak kuat manusia itu, jatuh tertimpa salib lagi. Jadi karena mereka melihat orang ini tidak kuat pikul salib, mereka memaksa seseorang yang namanya Simon dari Kirene, yang baru pulang dari luar kota. Jadi pemikul salib yang keempat adalah Simon dari Kirene. Dipaksa bantu Tuhan Yesus memikul salib ke Golgota. Ini pemikul salib keempat. Pemikul salib keempat ini, jemaat sekalian, jarang sekali dibahas dalam khotbah-khotbah di gereja, saudaraku. Ini orang namanya Simon dari Kirene, dari kota Kirene. Pemikul salib keempat ini, jemaat sekalian, pemikul salib yang tidak seharusnya dia pikul, dipikulkan ke dia. Ini loh, pemikul salib keempat ini. Pemikul salib yang seharusnya dia tidak pikul, dipikulkan ke dia. Menyimak pelan untuk poin ini, jemaat. Saya akan lihat secara praktikal untuk setiap kita, orang percaya sampai hari ini. Saudara-saudaraku, kalau ingat akan pemikul salib keempat, Simon dari Kirene ini, seringkali dalam realita kehidupan kita bisa mengalami hal demikian, ya kan? Salib yang tidak harus saya pikul, kenapa saya harus pikul ya Pak Pendeta? Saudara adalah jemaat, pelayan Tuhan, diaken, majelis, pendeta. Masalah ini bisa menjadi masalah kita loh, jemaat sekalian. Pak Pendeta, kenapa saya harus pikul beban gereja ini ya? Saya majelis gereja benar, saya diaken gereja benar, saya menghidupi, saya mempersembahkan uang saya untuk gereja benar.
Tapi sekarang keadaan begitu susah bisnis Pak Pendeta. Kenapa harus saya terus yang pikul kebutuhan gereja ya Pak Pendeta? Why me? Banyak loh. Orang akan bertanya seperti ini. Mereka dalam keadaan susah akan bertanya. Mereka dalam keadaan senang pun kadang-kadang timbul keinginan untuk bertanya seperti ini. Kenapa tidak orang lain? Why me? Pendeta juga sama. Beban gereja begitu besar melayani ini, itu. Kenapa semua masih saya ya? Why me? Kenapa semua salib itu harus saya yang pikul ya? Saudara seorang dari family, mungkin saudara adalah anak yang paling kecil. Saudara harus menanggung seluruh keluarga, menanggung papa, mama, menanggung koko, cici, menanggung sekeluarga. Di tengah beratnya beban ini, mungkin saudara sedang bertanya dalam hati, kenapa saya ya Tuhan? Why me? Salib yang harus saya pikul itu terlalu berat. Kenapa itu dipikulkan kepada saya? Bukankah ada cici, ada kuku, ada yang lebih senior? Kenapa harus saya yang tanggung ya Tuhan? Kenapa salib yang seharusnya saya tidak pikul, dipikulkan ke saya ya Tuhan? Ini jeritan daripada hidup orang percaya. Simon Kirene juga bisa menjerit loh. Why me? Saya baru pulang dari luar kota. Tidak buat apa-apa. Hanya ikut keramaian melihat di Golgota akan disalib namanya Yesus Kristus itu. Why me? Saudara, kalau kita telusuri makna spiritual dalam hidup kita tentang pemikul salib keempat Simon dari Kirene ini. Saudara, kalau telusuri sejarah kehidupan Simon Kirene dan generasinya, saudara akan melihat kaget loh saudaraku. Jadi generasi Simon dari Kirene ini, Tuhan membangkitkan banyak sekali orang-orang besar dalam dunia kekristenan saudaraku. Keturunannya itu orang-orang rohani hebat-hebat saudara sekalian. Karena papanya, nenek moyangnya memikul salib yang tidak harus dia pikul. Bukan karena dosa loh, tapi memikul salib yang tidak harus dia pikul. Saudara-saudara sekalian, tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Itu salib Tuhan Yesus loh. Suatu tonggak kekristenan, keselamatan bagi orang berdosa, mahakarya Tuhan. Kenapa tidak orang lain? Kenapa harus Simon dari Kirene? Tidak ada yang kebetulan, saudaraku. Ada maksud Tuhan, walaupun kelihatannya dipaksakan oleh orang-orang tentara Romawi dan orang Yahudi itu untuk Simon pikul salib. Tapi tidak ada yang kebetulan dalam hidup saudaraku. Ada suatu rencana Tuhan yang Tuhan ingin singkapkan dalam kehidupan orang dari Simon Kirene, termasuk untuk kita yang hidup di zaman ini. Sesuatu yang kita tanggung bukan karena buat dosa, tapi suatu kita tanggung karena kita menderita karena kebenaran saudaraku. Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan tidak tinggal diam. Sekalipun di tengah dunia ini kelihatan tidak adil. Dari kacamata dunia tidak adil. Dari kacamata pemikir tidak fair hidup ini Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah menutup mata untuk orang-orang yang menanggung penderitaan, memikul salib yang tidak harus dia pikul karena kebenaran. Percayalah, pimpinan Tuhan, berkat Tuhan, kebaikan Tuhan kepada keluarga kita turun-temurun tidak pernah akan habis. Ya, ini pemikul salib keempat sebagai suatu peringatan buat setiap kita. Di tengah dunia yang kita hidup penuh hiruk pikuk ini, kadang-kadang kita berteriak, why me? Harus pikul salib seberat itu yang tidak seharusnya saya pikul. Ini menjadi suatu makanan rohani buat jeritan hati kita jemaat sekalian. Oke, sekarang kita masuk pemikul salib yang kelima. Yesus Barabas. Barabas nama depannya juga Yesus jemaat sekalian. Baca di Alkitab dengan teliti. Yesus Kristus juru selamat kita. Yesus Barabas penjahat, pemberontak yang ditangkap, kepala perampok yang akan disalib di tengah-tengah salib saudaraku. Dia sudah dalam penjara, tahu hari hanya sudah mau tiba,
tidak ada harapan lagi. Tapi dia mendengar teriakan, bebaskan Barabas, salibkan dia. Kaget nih orang, saudaraku. Kenapa dia dibebaskan? Sudah tidak ada jalan untuk dia untuk bebas. Why me? Kenapa dia dibebaskan? Ada apa? Kenapa yang dituduh, yang dituntut untuk disalib itu Yesus Kristus, bukan Yesus Barabas? Why me? Kenapa saya yang bebas? Ketika dia dibebaskan, saudaraku, karena peraturan kebudayaan pada zaman itu, pada hari raya itu, ada satu orang disalib, ada satu orang dibebaskan. Jadi ketika Pilatus berkata, siapakah yang dibebaskan? Barabas, mereka teriak. Siapa yang disalibkan? Yesus Kristus, mereka teriak, saudaraku. Mereka menuntut orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, saudaraku. Akhirnya Pilatus memenuhi tuntutan mereka. Barabas dibebaskan. Secara manusia, rasa ingin tahu pasti besar. Kenapa aku bebas? Siapakah yang namanya Yesus Kristus itu? Kenapa dia gantikan aku? Ya dia ikut, saudaraku. Pasti dia ikut. Perjalanan pasti dia ikut. Dia ingin tahu. Dia cari informasi dengan siapa, tanya. Dia ikut, saudaraku. Sampai di Golgota. Dia ikut. Jadi pemikul salib kelima di Golgota ini adalah pemikul salib yang harus dia pikul salibnya. Tetapi dia tidak pikul. Jesus replace him. Yesus menggantikan dia. Di tengah lo, saudaraku, itu kepala penjahat lo, saudaraku. Yesus gantikan dia. Sangat boleh jadi seandainya ada anugerah keselamatan buat Barabas, pasti dia bertobat kalau ada anugerah itu. Kalau dia sadarin tempat itu Tuhan gantikan, saudaraku, air matanya pasti banyak. Pertobatan, air matanya pasti banyak. Yesus Barabas adalah satu-satunya manusia di kolong langit yang tidak pernah akan terjadi lagi. Orang yang berdiri di hadapan melihat salib Tuhan itu, yang seharusnya menjadi tempat dia, digantikan oleh Tuhan Yesus. Itu pemikul salib yang kelima, Yesus Barabas. Teman sekalian, bagaimana dengan kita? Upah dosa adalah maut. Kita semua orang berdosa loh, teman sekalian. Mestinya tempat kita adalah di sebelah penjahat yang upah dosa adalah maut. Tempat kita adalah di alam maut, di neraka, saudaraku. Tapi kita mendapat tempat yang di sebelah Tuhan Yesus penjahat itu, yang hidup diberi anugerah iman. Kita adalah orang-orang seperti itu. Kita adalah orang-orang yang dianugerahkan iman. Kita adalah orang yang Tuhan menggantikan kita. Mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Itulah engkau, itulah saya. Jemaat, ingat betul akan penderitaan Tuhan. Ingat betul. Jangan sekali-sekali dalam hatimu itu, you lupakan hal itu. Ingatlah Tuhan Yesus. Jangan lupa cinta Tuhan. Jangan lupa penderitaannya. Jangan lupa sengsara Tuhan. Saya kadang-kadang melihat orang Kristen ini, Kristen zaman sekarang, saudaraku, hati itu miris, jemaat. Hati itu miris. Susah sedikit saja. Menderita sedikit saja. Mengalami ketidakadilan sedikit saja, sudah teriak, saudaraku. Why me? Kenapa harus saya? Kok tidak orang lain? Mana Tuhannya? Tetapi jikalau kita mendalami sedalam-dalamnya makna penderitaan, kesengsaraan Tuhan, mati dari kayu salib itu, saudaraku, seharusnya kita sebagai orang Kristen pada zaman ini, jikalau kita bertabiat di tengah-tengah penderitaan kita yang tidak berarti apa-apa, belum mengeluarkan darah sekalipun, saudaraku, hanya karena kurang berkat, kurang ini, kita sudah berteriak seolah Tuhan itu hutang sama kita. Seharusnya kita orang Kristen itu akan merasa malu sekali. Malu sekali. Tapi jujur harus kita akui, banyak orang Kristen zaman sekarang tidak tahu malu, saudaraku.
tidak tahu malu. Kenapa? Karena kerohaniannya bertumbuh tidak baik. Bertumbuh tidak baik. Enggak memahami tentang 6 karya Tuhan itu. Secara integrated 6 marka Tuhan itu. Melihat semua secara kesinambungan. Melihat secara utuh bahwa Tuhan itu berbuat sampai seperti itu. For you and me. Tuhan sangat susah. Tuhan sangat menderita loh saudaraku. Sangat menderita. Setiap kali Jumat Agung gak tahan air mata saya. Makasih Tuhan. Oleh karena penderitaanmu seperti itulah, maka ini Anthony Chang hari ini boleh mengaku engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oleh karena penderitaanmu yang begitu hebatnya Tuhan, maka Anthony Chang ini menyerahkan diri menjadi pendeta seumur hidup. Bagaimana engkau jemaat sekalian di Jumat Agung ini? Nah, main-main iman seperti ini. Dengan menjadi orang Kristen main-main. Dengan menjadi orang Kristen yang palsu. Dengan menjadi orang Kristen yang hanya kejar berkat. Jadilah orang Kristen militan. Yang benar memahami karya Tuhan dengan baik. Jadilah orang Kristen sejati. Yang benar mengerti makna Tuhan datang dalam dunia ini. Untuk setiap kita yang seharusnya dibawa ke alam maut. Saudara sekalian. Penjahat pemikul salib yang kedua itu. Dia nggak ada baiknya saudaraku, dia nggak buat baik saudara, nggak pernah. Seumur hidup kehidupannya adalah kejahatan. Kejahatan. Dan bagi dia tidak sempat untuk berbuat baik juga saudaraku. Setelah itu dia mati. Kakinya dipotong. Kakinya dipotong kemudian mati saudaraku, tidak sempat berbuat kebaikan juga. Tidak sempat. Anugerah keselamatan itu bukan karena hasil usaha manusia. Anugerah keselamatan itu bukan karena perbuatan baik kita, tapi semata-mata grace alone, anugerah Tuhan semata-mata. Itu loh yang saya terima dan engkau terima. Mengertikah engkau jemaat? Mengertikah engkau akan salib Tuhan? Mengertikah engkau Jumat Agung Tuhan Yesus Kristus? Berbahagialah engkau kalau hari ini engkau menyimak firman Tuhan ini dengan baik, dengan teliti. Maka rohanimu hidup, kuat, bangkit. Engkau bersinar di tengah zaman ini. Menjadi berkat bagi banyak orang. Bagi keluargamu dan bagi hidupmu sendiri. Menjadi membawa nama kemuliaan. Nama Tuhan Yesus. Bawa pulang firman ini. Nanti hari Minggu kita merayakan Paskah. Kebangkitan Tuhan Yesus. Dalam 3 hari ini. Renungkan baik-baik. Firman ini tidak didengar 1 hari ya. Dengar hari ini. Dengar hari Sabtu. Dengar terus beberapa kali sampai hari Minggu. Engkau ikut ibadah Paskah. Oke. Pahami, gunakan waktu dengan baik untuk mengerti makna penderitaan Tuhan. Wow. Sering sekali engkau dan saya benar. Pada saat ada waktu sepi, waktu senggang. Teringat akan orang tuamu. Yang kamu ingat apa? Kebaikan papa, mamamu. Ya kan? Yang kamu ingat apa? Mamaku begitu susah loh hidupnya untuk aku. Ya kan? Kamu ingatnya apa? Papaku kerja setengah mati loh. Mereka orang kecil pak. Menjadikan aku sekolah sampai S3 pak pendeta. Saya ingat orang tuaku. Belum sempat aku membalas kebaikan mereka pak. Mereka sudah gak ada. Mereka menderita untuk saya. Menangis bukan? Itu baru papa mama. Itu baru orang tuamu. Tapi ini Yesus Kristus. Penderitaan orang tuamu itu membuat engkau hidup jauh lebih baik. Mereka berjuang untuk hidupmu jauh lebih sungguh sehingga kamu punya pendidikan yang baik. Tapi penderitaan orang tuamu tidak membawa kamu kepada hidup yang kekal. Nah, tapi penderitaan Tuhan Yesus menebus dosa engkau dan saya. Bukan sekedar membuat hidup kita jauh lebih baik di alam dunia ini. Tapi bahwa kita kembali ke alam semesta. Kembali ke surga. Kembali ke Firdaus jemaat sekalian. Kembali ke surga. Itu loh engkau dan saya. Kita 2 warga negara. 1 warga negara Indonesia. Yang kedua warga negara surgawi. Suatu hari
kita pasti pulang ke rumah Bapa. Karena Tuhan sudah mati buat kita orang berdosa. Amin. Bawa pulanglah firman ini. Dengarkan dengan teliti dalam hidupmu. Saya memahami ini puluhan tahun seraku. Puluhan tahun. Dan tetap fresh iman saya sampai sekarang. Di tengah gejolak zaman. Di tengah penderitaan kesengsaraan saya alami seraku. Saya melihat kebesaran Tuhan. Saya melihat salib Tuhan. Hidup terus melayani sampai suatu hari. Aku akan berani berkata, aku sudah mencapai garis finish dan memelihara iman. Mahkota sedang menunggu aku. Saya akan meninggalkan kemah tubuh yang mulai tua ini. One day kalimat itu muncul dari mulutku dan mulutmu, maukah engkau? Hiduplah berkenan ke depan Tuhan. Dalam ibadah Jumat Agung ini benar-benar merefresh, memurnikan motivasi pelayanan, motivasi hidup, menyucikan hidup kita, memrohani kita berkobar-kobar untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari jemaat sekalian, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Jemaat, tundukkan kepalamu. Ingat salibnya. Ingat Golgota. Jangan lupa Getsemani. Jangan lupa sengsaranya. Jangan lupa penderitaan Tuhan Yesus. Jangan pernah engkau lupa. Kau adalah biji mata Tuhan. Engkau mutiaranya Tuhan. Tuhan berkorban habis-habisan. Berkorban seluruhnya. Dipermalukan, diejek, dihina, dibuang, bahkan disalib. Tuhan korban segala-galanya. Manusia terlampau kejam menyelipkan Tuhan di atas kayu salib. Matahari pun tidak bersinar pada saat penyalipan. Matahari pun menutup wajahnya melihat kekejaman manusia itu. Matahari pun tidak bersinar. Tabir bait Allah pun terbelah dua. Karena Yesus mengatakan, rombaklah bait Allah ini. Pada hari ketiga aku akan membangunkannya kembali. Tubuh Kristus adalah bait Allah untuk kita orang percaya. Lihat dirimu masing-masing jemaat sekalian. Tuhan sayang engkau. Tuhan cinta engkau. Cinta yang mengharuskan ia mengorbankan hidupnya. Cinta yang membawa dia berkorban untuk engkau dan saya. Hiduplah dengan baik. Hidup suci dan benar di hadapan Tuhan. Jalani salib yang harus engkau pikul. Terima salib yang tidak seharusnya engkau pikul. Jalani dalam bersama nama Tuhan Yesus. Tuhan pemeliharamu yang sempurna. Kau yang ada di Indonesia, kau yang di luar negeri, jadilah anak Tuhan yang seperti itu. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih dari Bapa dari surga turun atas engkau. Tuhan Yesus, gembala yang baik, juru selamat umat manusia. Tuhan sudah mati buat orang berdosa. Dan Tuhan Roh Kudus selalu memantarkan firman dalam hati, supaya engkau hidup terus-menerus berkenan kepada Tuhan. Sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan datang kembali menjemput setiap orang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. To share on this one.
He